Sudah perekaman Bu Nurul ya? Sudah direkam Bu Aini, Pak.
dan bangsa. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Benar, ini sudah pukul 19.17. Apakah akan kita mulai? Betul, silakan Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara saya jelas, Bu? Jelas, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kapten Belajar ID Kabupaten Tuban, yaitu Bu Nur Aini Aisyah, sekaligus narasumber hebat kita pada malam hari ini, dan juga merupakan super trainer khusus Kabupaten Tuban tahun 2024. Yang kedua yang saya hormati Bapak Zeni Sutrisno MPD, selaku narasumber pada materi yang kedua nanti. Beliau juga adalah super trainer khusus, dan tentunya Bapak Ibu, Bapak guru hebat semuanya yang telah setia mengikuti webinar series dari komunitas Belajar ID. Nah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti pelatihan atau diklat khusus yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku moderator akan membacakan susunan acara webinar diklat khusus pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua kalinya nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa. Berikutnya materi yang pertama akan disampaikan Bu Nur Aini dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Zeni Sutrisno. Dan sesi terakhir nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab langsung ke narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga acara pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon mengambil sikap yang sempurna. Kepada Bu Siti Zubaidah, mohon bantuannya untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan Bu Siti Zubaidah.
Sudah selesai ya Bu Siti? Ya Bu Siti ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih Bu Siti Zubaidah. Berikutnya Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zeni Sutrisno. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nurul Farida. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Dan izinkan saya untuk memandu doa pada malam hari ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar series di bulan September inspiratif dengan tema Guru Hebat Indonesia Maju untuk hari yang ketiga. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah. Kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Zeni sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Bu Ko-Kapten, langsung dari Bu Ko-Kapten kita, yang mana profilnya tidak asing lagi tentunya buat kita. Beliau yang terakhir adalah menjadi super trainer khusus. Nah, kepada Bu Nur Aini langsung saja Bu Nur Aini, nggih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bu Nur Aini, waktunya kurang lebih 30 menit nih Bu Nur Aini. Siap. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Nurul selaku host dan moderator, dan yang saya banggakan Pak Zeni Sutrisno yang mendampingi saya pada malam hari ini sebagai tim doa sekaligus nanti akan menjadi narasumber kedua. Ini multitalenta beliau, Masya Allah. Semoga kita semua yang hadir bisa mendapatkan keberkahan dari doa yang dipimpin oleh Pak Zeni tadi. Amin. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai ya, Bapak Ibu peserta kegiatan webinar series untuk September Inspiratif, yang tadi salah satunya ada tim panitia pendukung yang saya jadikan orang-orang kepercayaan gitu ya Bapak Ibu ya, di mana ada Bu Subaida, ada Bu Heni, ada Pak Dedi, ada Pak Edi Purnomo, yang semuanya bekerja sama berkolaborasi sebagai EO ya, event organizer dalam kegiatan webinar series untuk seri ketiga sampai nanti terakhir ada seri keempat di bulan September ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin. Ketika banyak yang diuji, semoga setiap ujian itu bisa lulus, bisa bangkit ketika merasa sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Karena tidak mungkin dalam hidup ini kita berada selalu di atas gitu ya Bapak Ibu. Kalaupun lagi di atas maka hati-hati karena kita bisa jadi terjerembab. Kalaupun sedang di bawah jangan khawatir, kita akan berputar ke atas. Intinya hidup itu selalu berproses Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat, izinkan saya akan share screen pada materi malam hari ini seperti yang ada di judul. Kita akan membahas tentang kuisis. Di mana kuisis ini salah satu
aplikasi yang mendukung transformasi digital pembelajaran di Indonesia ya, terutama yang saat ini sedang kita pakai untuk mendukung keberadaan kurikulum Merdeka atau sekarang udah menjadi kurikulum nasional. Bapak Ibu, ini ada paparan materi yang bisa kita simak bareng-bareng. Yang pertama terkait ya, apakah sudah tampil share screen saya? Loading, Bu. Masih loading ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas apa sih Merdeka Belajar itu yang dikaitkan dengan kegiatan di dalam aplikasi Quizzes. Sudah Jadi- tampak, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, setiap guru ataupun tenaga kependidikan kita yang hari ini sudah memasuki tahun ketiga ya, ataupun ada yang sudah tahun keempat. Jadi pertama kali kurikulum Merdeka launching itu ada yang mengawali di tahun 2020 ya, kemudian bergulir di 2021, 2022, dan sekarang 2024. Ada banyak hal yang menarik ya, yang ada pro kontra. Tapi kalau saya pribadi lebih melihat sisi negatifnya itu lebih sedikit gitu ya. Tetap ada, segala sesuatu itu akan berproses untuk menuju kesempurnaan. Tetapi bukan berarti ketika ada yang negatif kita tolak semua gitu ya. Karena banyak yang positif juga yang bisa kita ambil dari kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional saat ini. Nah, sekarang kita akan coba kenapa Quizzes itu dipakai untuk mengimplementasikan sesuatu yang sesuai dengan kondisi kurikulum hari ini. Kita coba lihat. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana nanti kita akan berada di fase perubahan kondisi murid kita. Saya coba untuk share screen yang satunya. Ini saya ada beberapa materi yang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu ya. Saya coba yang materi satunya. Jadi ada 3 materi. Apakah sudah muncul, Bu? Sudah, Bu. Ya. Di sini sekarang kita setelah kita tahu bahwa Quizzes bisa dipakai di kurikulum Merdeka, kita sekarang hubungkan dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah mempunyai akun Belajar ID, baik itu guru, tenaga kependidikan, ataupun murid. Kalaupun belum, saya yakin karena belum masuk Dapodik. Karena kalau guru dan tenaga kependidikan sudah masuk Dapodik, otomatis dia memiliki akun dari pusat. Jadi akun itu gratis, dibuat langsung berbasis Dapodik. Ya. Bapak Ibu, ketika kita melihat era tahun perbandingan gitu ya, 94 menuju 2024. Berarti ada 30 tahun jedanya. Kalau dulu orang tua ibaratnya di dalam gambar ini marahnya gitu ya, karena anaknya bermain di luar, bermain bola misalnya. Tapi kalau hari ini malah orang tuanya yang kebingungan mengajak anaknya bermain di luar karena anaknya nggak mau main keluar, sukanya main handphone karena di dalam handphone atau gadget smartphone itu tersedia semua hal Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak berubah pikiran kita sebagai guru yang masih menggunakan pola pikir 30 tahun yang lalu, maka kasihan murid kita Bapak Ibu. Nah, karena itu kita coba lihat bagaimana saat ini media sosial membuat murid menjadi fokusnya tidak bisa lama. Kalau Bapak Ibu di kegiatan webinar malam ini ada waktu sekitar 2 jam gitu ya, maka kalau Bapak Ibu bisa konsentrasi di dalam waktu 2 jam itu berarti keren banget Bapak Ibu. Karena murid-murid kita saat ini itu waktu fokusnya konsentrasi itu hanya 1-3 menit Bapak Ibu. Nggak sampai ibaratnya 1 jam itu sudah mereka akan kehilangan fokus gitu ya. Karena itu bagaimana sekiranya kita sebagai guru biar murid gak gampang bosan gitu ya.
maka kita harus melakukan yang namanya transformasi digital. Nah, Quizzes ini salah satu platform yang hadir untuk memudahkan guru. Terutama untuk apa Bapak Ibu? Assessment atau penilaian interaktif. Guru-guru bisa memakai Quizzes seperti di gambar ini, baik mode kertas, ya kalau misalnya di sekolahnya peralatan teknologinya tidak banyak, artinya Chromebook-nya hanya beberapa, kemudian atau bahkan tidak punya Chromebook, maka bisa pakai paper, ya mode paper. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada fasilitas Chromebook, maka wajib Bapak Ibu menggunakan Quizzes ini untuk assessment. Karena apa? Murid akan lebih konsentrasi ya ketika diajak bermain dalam bentuk visualisasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat bagaimana Quizzes itu menawarkan berbagai jenis soal-soal gitu ya, assessment yang pada intinya akan berbeda dari ulangan harian gitu. Ulangan harian kita kan biasanya hanya pilihan ganda gitu ya Bapak Ibu atau urean gitu. Maka di sini di Quizzes ini ada beberapa kelebihan Bapak Ibu. Misalnya, dia memiliki perpustakaan. Ada 30 juta plus kuis. Jadi kalau Bapak Ibu lagi nggak ada ide buat kuis, maka di situ Bapak Ibu bisa langsung mengambil kuis dari milik orang lain, kemudian bisa dikembangkan, ditambahi, dikurangi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dan itu legal. Nah, nggak dilarang, artinya itu bukan plagiat gitu ya. Kemudian ada juga di dalam kuis nanti mystery pick atau mode game yang akan membuat murid tertantang gitu ya. Mereka akan seperti belajar sambil bermain game. Nah, dan Bapak Ibu nggak perlu galau, di dalam kuisis ini juga menyediakan laporan. Kalau dulu kita guru kan bikin AHEP ya, analisa hasil evaluasi belajar gitu ya. Maka sekarang kita nggak, dengan kuisis ini laporan atau analisanya itu otomatis Bapak Ibu. Misalnya yang salah 5 ini di nomor apa, kemudian di soal jenis elemen apa itu nanti akan terbaca. Yang sering salah murid di nomor berapa. Sehingga guru tahu. Berarti pemahaman murid yang perlu ditingkatkan adalah di materi yang banyak salahnya. Gitu. Saya satu kelas ternyata yang salah adalah anak 15. Berarti 15 anak ini menunjukkan kepemahaman yang kurang. Dan guru harus mengulangi materi tersebut gitu misalnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita lanjutkan, Quizzes adalah sahabat guru. Kenapa? Karena di dalam Quizzes nanti ada AI-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang males ngetik atau nggak punya soal, nanti bisa minta tolong si AI untuk buat soal. Kemudian tampilannya menarik dan mudah, user friendly ya. Jadi tampilannya tuh nanti kita enak banget. Terus 8 jam per minggu, artinya guru-guru bisa mengeksplor di dalam Quizzes ini dengan durasi yang panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya di slide berikutnya. Mohon maaf ini kok kayaknya macet ya. Saya stop share dulu. Saya share lagi Bapak Ibu. Ya. Oke, apakah sudah tampil? Masih loading, Bu. Ya, ini sinyal saya agak terkendala nih Bapak Ibu. Sudah, Mohon maaf. ampun. Ya, terima kasih. Bapak Ibu hebat. Jadi di sini kita masuk ke hal lain bahwa di dalam Quizzes gitu ya, itu kita bisa berkolaborasi dengan banyak pengguna, baik di dalam lingkup pendidikan khususnya para guru, murid, ataupun di luar guru dan murid sebenarnya bisa gitu ya mengakses Quizzes gitu ya. Misalnya lembaga bimbingan belajar misalnya. Nah, kita lihat bagaimana
pelajaran menjadi menyenangkan, waktunya lebih hemat, dan membuat siswa lebih semangat. Nah, kita harus membuktikan nanti ya Bapak Ibu ya. Di seri ini nanti Pak Zeni akan praktek langsung bagaimana kita menggunakan kuisis berbasis AI. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita akan lebih detail membahas tentang assessment. Nah, seperti yang kita tahu saat ini UNAS dihapus diganti dengan Assessment Kompetensi Minimum atau biasanya kita sebut ANBK, Assessment Nasional Berbasis Komputer. Nah, di dalam kegiatan kuisis itu juga soal-soalnya itu memiliki kesulitan yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan fitur misalnya mudah gitu ya, maka otomatis Bapak Ibu bisa memilih yang mode pelatihan gitu. Tapi kalau Ibu Bapak mau menggunakan mode ujian, itu nanti akan dibahas oleh tim kami juga di tim kuisis karena kita ada berempat. Jadi dibagi yang malam hari ini tuh masih global. Kemudian nanti Pak Zeni masuk AI, kemudian di hari keduanya ada Bu Nurul dan Bu Heni. Beliau akan langsung praktek membuat jenis soal sebanyak 18 dan bagaimana mode-mode ujian, mode klasik dan sebagainya itu bisa dipilih oleh guru agar kita bisa menjalankan assessment itu tidak monoton gitu ya Pak Ibu. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan kuisis dengan 10 hal menarik. Ada fitur live. Jadi nanti ada presentasi Bapak Ibu, selain kuis assessment juga ada fitur presentasi yang dimana di sana Bapak Ibu bisa dari jauh ya, misalnya Bapak Ibu lagi di luar kota, ingin mengajar murid, tidak harus datang ke sekolahnya misalnya, itu bisa menggunakan fitur live, nanti bisa dieksplor lebih lanjut gitu ya. Oke, kemudian apalagi kelebihan di kuisis, kita lihat bisa membuat LKPD juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di Canva ya, di kuisis itu juga kita bisa membuat LKPD bahkan modul presentasi gitu. Jadi ada mirip-miripnya memang antara apa ya bahasanya? Antara beberapa aplikasi yang bekerja sama dengan Belajar ID itu ada integrasinya, yang satu dengan yang lain tuh saling melengkapi gitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita nanti bisa menggunakan presentasi interaktif kuisis, maka di situ Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan YouTube misalnya. Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan media online lainnya. Nah, jadi di sana kegiatannya itu tidak hanya ceramah gitu ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa, kalau sekarang kita kenal dengan nama pembelajaran diferensiasi, maka dengan kuisis itu kita bisa menerapkan diferensiasi konten, karena kontennya bisa dari beberapa sumber, tidak harus dari buku, tapi juga dari berbagai jenis sumber referensi gitu ya. Dengan niat apa Bapak Ibu? Murid semakin paham dengan media yang dimiliki guru yang menarik, muridnya semakin mudah pinter, mudah mengerti, dan nanti pada akhirnya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, jadi selain assessment, bisa buat media pembelajaran, juga bisa dipakai untuk apa lagi ya kira-kira? Nah, ini macam, oh ya ini gambarannya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuka kuisis, ini adalah tampilan kuisis ya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan kuisis, maka pertemuan malam hari ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 JP dengan catatan Bapak Ibu harus lulus. Jadi nanti ada kayak semacam tesnya Bapak Ibu. Tesnya itu dengan minimal poin seingat saya 65 atau 70 kakak minimum nilainya.
Kalau Bapak Ibu melebihi nilai itu berarti Bapak Ibu lulus dan dapat sertifikat 32 JP langsung dari Kuisis. Maka mohon nanti disimak secara serius apa saja materi-materi yang akan kita bahas pada malam hari ini dan minggu depan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada hot tip. Bu Nurul dan Pak Zeni, saya izin ya, ini ada telepon kayaknya penting nih, bolak-balik telepon. Saya angkat sebentar, Oke. boleh? Oke, silakan Bu Ani. Mohon Bu Nurul Iya, bisa monggo. mengisi sebentar mungkin dengan praktek baik ya, sebentar ya. Ya, atau dilanjut Pak Zeni ya. Halo, Assalamualaikum. Gimana Pak Zeni? Bapak Ibu, ini sambil menunggu Bu Nur Aini ada menerima telepon ya. Perlu saya umumkan Bapak Ibu, jadi nanti pelatihan khusus ini diselenggarakan dalam 2 hari, yaitu sekarang malam ini tanggal 23 September ini dan nanti di tanggal 30 September. Jadi untuk malam ini nanti materinya adalah eh, pengenalan khusus dan relevansinya khusus dengan kurikulum Merdeka, serta nanti di materi kedua adalah yang akan disampaikan Pak Zeni Sutrisno itu tentang khusus tentang khusus AI seperti itu. Dan nanti di hari yang kedua yaitu tanggal 30 September, nanti pemateri pertama yaitu saya sendiri akan menyampaikan mentutorialkan gitu Bapak Ibu, kita akan praktek langsung bagaimana membuat soal kira-kira 18 tipe soal, mungkin tidak kita akan bahas semuanya Pak Zeni karena waktu mungkin kalau membahas mentutorialkan 18 soal itu tidak cukup karena di bulan Agustus kemarin di webinar seri yang Agustus kita sudah mempraktekkan beberapa tipe soal. Nah, mungkin nanti di tanggal 30 itu adalah sisanya yang belum kita tutorialkan. Selain itu juga nanti di materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri selain mentutorialkan tipe-tipe soal yang lain selain pilihan ganda, itu akan mentutorialkan bagaimana membuat presentasi interaktif dan juga ada flashcard. Jadi itu nanti di materi kedua, di hari kedua, di sesi kedua nanti saya berharap Bapak Ibu semuanya nanti akan mengikuti kegiatan kami, materi dari kami dengan baik, karena syarat dari sertifikat 32 JP dan mendapatkan sertifikat langsung dari Kuisis itu adalah jika kita lulus uji pos akhir, tes akhir itu mendapatkan nilai 65 seperti itu Bapak Ibu. Jadi sertifikatnya nanti langsung dari Kuisis. Dan materi kedua nanti di tanggal 30 itu selain mentutorialkan 18 bentuk soal serta presentasi interaktif juga nanti bagaimana menjalankan kuis dengan berbagai mode yang akan disampaikan oleh Bu Heni Maria Astuti. Itu Bapak Ibu, jadi gambaran pelatihan kita selama 2 hari nanti itu adalah gambaran materinya. Seperti itu. Pak Zeni, ini bagaimana? Apa Ya, dilanjut? sebetulnya Bu A ini sebentar lagi selesai tuh. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Zeni? Ya, terima kasih Bu Nurul, ini luar biasa. Bapak Ibu peserta webinar, jadi pada malam hari ini kita intinya di pengenalan dulu, kemudian kita batasi juga pada materi yang kedua yang akan saya bawakan nanti, terkhusus untuk penggunaan Quizzes AI. Jadi ada apa sih yang hal-hal baru apa saja yang ada di Quizzes ini yang sekiranya bisa menunjang untuk mempermudah kita bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi saya rangkum Bu Nurul dari siapa tuh Bu Aini tadi ya, Ya, bahwasanya Quizzes ini memang sahabat guru. Jadi kita dipermudah. Jadi ya namanya pekerjaan mungkin membuat kuis, membuat soal-soal yang menarik biar anak-anak nanti tidak jenuh. Itu saja sih Bu Nurul untuk dari iya. saya. Ini sepertinya banyak yang Pak, ini yang penasaran ini seperti yang ada di kolom chat ini Pak Zeni dari Pak Nur Indria ini. Ayo praktek Bu. Nah, ini sudah nggak sabar ternyata untuk menunggu tutorialnya seperti itu Pak Zeni ini.
Nah, jadi seperti Pak Nur Indria, seperti yang saya sampaikan tadi, nggih, Pak, materi dari Bu Nur Aini adalah pengenalan kuisis dan gambaran bagaimana apa itu kuisis yang relevan dengan belajar dengan kurikulum Merdeka. Dan nanti ditunggu Pak nggih, Pak Nur Indria. Habis ini nanti Pak Zeni akan langsung tutorial, langsung praktek bagaimana membuat kuis dengan menggunakan AI dalam berbagai eh, perintah tipe gitu Pak ya. Ya, Gimana Bu Nur Aini? ya Bu, terima kasih. Mohon maaf tadi anak saya yang di pondok lagi telepon. Penting sekali ini. Iya, karena kasihan anaknya pas Oke, oke. jadwal telepon saya lupa. Oh, seperti Iya, itu. Oke. saya lanjutkan. Gimana? Bisa Ya, dilanjut Bu? Oke, siap-siap. silakan Bu Ini Nur Aini. saya share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, Tadi silakan. sampai di sini. Ya, ini saya sifatnya hanya mengenalkan Bapak Ibu, artinya sesi prakteknya nanti dengan Pak Zeni, Bu Nurul, dan Bu Heni. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung jangan lupa kalau mau belajar praktek maka terus menyimak ya, karena setelah ini Bapak Ibu akan ada yang namanya tesnya. Jadi tesnya Bapak Ibu itu biasanya nanti ada sekian soal gitu ya Bapak Ibu dengan berbagai jenis. Nah, ini tadi saya ulang, saya lihatkan sekilas Bapak Ibu. Nah, ini banyak banget kan Bapak Ibu model-model soal ya. Jadi kita akan menjadi kelihatan pinter gitu ya sebagai guru gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena gurunya tidak kehabisan jenis soal gitu Bapak Ibu. Kita akan menjadi guru yang bagi murid itu bahasanya apa ya? Selalu update, itu biasanya nggak ketinggalan zaman tuh, bahasa kerennya apa itu? Guru yang apa ya? Guru yang menyenangkan karena mereka tahu kebutuhannya murid gitu ya. Bukan guru yang jadul gitu. Nah, saya coba pakai yang mana ya, yang paling gampang di sini. Misalnya kita belajar tentang redemption question. Ini nanti ada yang namanya pertanyaan penebusan. Siswa mendapat kesempatan untuk memilih soal yang ia jawab salah dan mencoba untuk menjawab kembali. Jadi langsung ada versi remedi Bapak Ibu di dalam kuisis. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot melakukan remedial dan pengayaan karena di kuisis itu juga ada nih. Jadi remedinya nanti otomatis disediakan fiturnya. Nah, ini salah satu hal yang membuat guru yang ibaratnya nggak punya ide dengan di sini ada ide. Kemudian ada penjelasan jawaban. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu gitu ya, kenapa kok yang benar jawabannya C, bukan A. Nah, itu di dalam kuisis sudah disediakan bahwa jawaban yang dipilih itu sumbernya ini loh, atau dasarnya ini loh. Nah, gurunya enak, muridnya juga enak, gurunya juga enak, karena ada yang namanya penjelasan jawaban. Nah, terus ada lagi yang menarik, apa lagi ya Pak Ibu ya? Nah, ini ada yang namanya have question read aloud to student. Nah, dengan mengaktifkan pembaca otomatis akan membantu siswa yang belum dapat membaca lancar untuk dapat memahami soal. Ini terutama bagi murid SD ya. Jadi ada fitur pembaca otomatis yang membantu murid mendengarkan bacaan kalau muridnya tidak bisa membaca secara lancar. Nah, ini buat teman-teman TK ataupun di SD bisa menggunakan salah satu fitur ini. Oke, apalagi? Nah, adaptive question bank. Ada bank soal adaptif. Ya, jadi setiap murid nanti akan mendapatkan tipe paket soal yang berbeda. Jadi mereka nggak bisa contohan Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini si A dapat soal tipenya dengan warna-warna yang berbeda gitu ya. Merah, oranye, kuning. Yang satu hijau, biru, ungu. Nah, jadi mereka tidak akan sama nanti hasilnya Bapak Ibu.
Kemudian ada skip question, lewati pertanyaan. Jadi kalau pas murid tidak bisa menjawab, mereka bisa melewati dulu. Nah, ini yang membuat murid fleksibel gitu ya. Mereka akan seperti bermain karena di sana mereka bisa klik-klik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke Bapak Ibu hebat. Ini tadi ada lagi materi yang ketiga. Ini materi saya sedikit-sedikit tapi lumayan ya, Bu. Sekilas-sekilas aja sebentar. Saya share lagi yang ketiga, yang terakhir nih. Ada titipan dari Kemendikbud nih, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita hari ini itu untuk mendukung salah satu fungsi bagaimana Kemendikbudristek berharap para guru Indonesia menjadi guru-guru yang profesional, yang selalu mengetahui guru itu tidak boleh berhenti belajar gitu ya. Setiap saat kita harus bersama-sama untuk belajar. Nah, di sini lah ini Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah dapat fasilitas dari pemerintah berupa apa? Penggunaan kuisis yang bekerja sama dengan Belajar ID sehingga menjadi pro. Nah, jadi kalau kerjasamanya antara Kemendikbud dengan kuisis ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu bisa menggunakan fleksibel berupa 18 tipe soal. Nah, kita lihat nih apa saja di sini. Yang pertama, ketika kita menggunakan mode game, jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sambil bermain, bisa dengan berbagai jenis. Yang pertama penugasan, yang kedua klasik, yang ketiga penguasaan, yang keempat ujian, yang kelima kecepatan guru, yang keenam mode kertas, yang ke-8 review, yang ketujuh review, yang ke-8 kartu cepat. Ini nanti keluar tesnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan disimak apa bedanya penugasan PR, klasik, ujian, ini bedanya apa. Dilihat dari yang baris pertama yaitu asinkronus, sinkronus. Kalau asinkronus berarti tidak secara langsung karena dia dibuat PR. Misalnya Bapak Ibu ngasih tugasnya hari ini untuk hari Jumat, itu bisa. Tapi kalau yang klasik, penguasaan, ujian, kecepatan guru, sama kertas mode, sama ini wajib sinkronus, artinya langsung ditungguin oleh guru. Ya, yang 5 jenis soal ini berarti dia tidak bisa ditinggal atau tidak bisa dikerjakan di kemudian hari. Kalau yang model review sama kartu cepat, ini kebetulan saya juga belum pernah pakai nih yang review sama kartu cepat. Ini bisa 2 mode, bisa sinkronus dan asinkronus. Artinya bisa ditungguin gurunya atau bisa dipakai untuk tanpa ketemu gurunya langsung atau buat PR gitu ya, seperti itu. Di masing-masing penjelasan kalau kita lihat ada mode-mode. Ya, kalau Bapak Ibu mau dipakai ujian, pakai yang mode ujian. Kenapa? Karena di sini murid tidak bisa membuka web lain Bapak Ibu. Mereka ibaratnya kalau mau nyontek nggak bisa, itu mode ujian. Bisa dipakai untuk asesmen sumatif, berarti di akhir materi atau di akhir tengah semester atau di akhir semester, itu menggunakan yang mode ujian. Kalau Bapak Ibu mau dipakai yang formatif, maka boleh memakai yang selain yang mode ujian. Itu bisa pakai formatif. Ya. Jadi di sini murid berarti bisa sambil membuka website lain. Tidak dikunci gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan karena murid-murid saya itu sudah di fase SMK Bapak Ibu, saya sering kali menggunakan pendekatan open book, open AI, open internet. Jadi mereka saya suruh ketika menjawab soal itu membuka semuanya. Tapi setelah membuka mereka harus menjelaskan kenapa jawabnya A. Berdasarkan AI, berdasarkan buku, berdasarkan internet. Jadi mereka boleh membuka tapi dipakai sebagai dasar menjawab pertanyaan. Ya. Kalau sedang mode ujian berarti murid nggak boleh buka buku, nggak boleh
yang modenya sumatif khusus ya ujian ini, karena dia nggak bisa buka AI, nggak bisa internet, maka juga nggak bisa mode buku. Maka ini benar-benar ujian yang sifatnya dari otaknya gitu ya. Tapi kalau yang lain bisa dikembangkan Bapak Ibu yang formatif itu, karena kita sifatnya adalah proses ya. Biar anak-anak bisa menjawab, tapi mereka juga tahu sumbernya dari mana. Gitu. Kita lanjut. Berikutnya, ini saya, ya ini biar lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu guru nanti boleh sekreatif mungkin memilih salah satu jenis soal. Dan ini hanya tersedia kalau Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Gmail biasa yang belum pro di Quizzes, maka tidak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah jadi super trainer dan kemudian akun Belajar ID-nya itu kemudian sudah didaftarkan menjadi school trainer, maka bisa Bapak Ibu nanti Bapak Ibu upgrade dari Gmail biasa menjadi Gmail Pro ya, tapi itu terbatas bulannya. Sedangkan kalau Belajar ID di Quizzes karena sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek, maka seterusnya atau tanpa batas bulan. Kita lihat berikutnya. Ini nanti keluar ya Bapak Ibu ya kalau ujian ya. Ini. Nah, maka Bapak Ibu diingat-ingat ya, kalau kuisis basic itu 7 tipe soal, tapi kalau kuisis untuk Belajar ID ada 18 tipe soal, kuisis super individu 18 tipe soal, kuisis school and district 18 tipe soal plus 1 video interaktif. Berarti intinya maksimal tuh 18. Kemudian untuk berikutnya ada AI. Kalau AI semuanya sama-sama. Hanya tipenya yang satu Omni, kemudian ada yang 4 plus, berarti lebih tinggi gitu ya daripada yang 4 Omni. Nah, kita di sini berada di fasilitas yang kedua ini Bapak Ibu, yang Quizzes untuk Belajar ID. Ya, Quizzes untuk Belajar ID ini sudah memenuhi ketika kita membutuhkan kreativitas, karena di sini sudah ada 18, kemudian perpustakaannya, kuotanya, penugasannya. Kalau di basic atau yang biasa tidak ada upload audio video sebagai soal, maka di Belajar ID ada upload audio video. Nah, kalau Bapak Ibu mau naik ke super individu, maka di situ ada bank soal adaptif. Yang bank soal adaptif tadi yang itu ya Bapak Ibu, yang soalnya nggak sama. Saya satu murid 3 soal tapi bentuknya itu beda-beda. Jadi tidak bisa contohan gitu ya. Nah, ini ternyata di Quizzes untuk Belajar ID nggak disediakan. Nah, berarti kalau mau naik levelnya, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke Quizzes School and District. Kalau ini berbayar ya. Oke. Berikutnya apalagi yang berbeda? Ini kayaknya terakhir, setelah ini nanti waktu saya habis ya. Bapak Ibu kalau mau masuk ke Quizzes seperti ini langkahnya. Bapak Ibu milih login menggunakan akun Google Belajar ID, pilih sebagai sekolah, sebagai guru atau tenaga kependidikan, salah satu dipilih. Kemudian masukkan nama sekolahnya Bapak Ibu. Kalau misalnya belum muncul, maka Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Ya, nama sekolahnya Bapak Ibu belum ada, maka boleh ditambahkan. Terus misalnya kalau di sini alasannya, misalnya kita bisa milih alasan lainnya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang sesuai dengan yang dicentang. Terus untuk mata pelajarannya bisa memilih professional development. Kalau misalnya nggak ada mata pelajaran. Kelasnya, mata pelajarannya boleh milih lainnya, kelasnya boleh professional development. Atau kalau Bapak Ibu mau fokus ke kelas khusus, misalnya Bapak Ibu ngajar kelas 3, terus milih kelas 3 juga boleh. Tapi ini disarankan biar bisa merambah semua kelas, maka Bapak Ibu milih kelasnya professional development. Setelah itu otomatis Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Quizzes untuk berbagai fitur yang tadi dijelaskan. Awalnya nanti klik buat ya Pak Ibu ya. Ini segala sesuatu itu pasti ada yang namanya create atau buat. Ya, nanti Bapak Ibu buat quiz. Di sini ada 3 pilihan.
menggunakan impor lembar, menggunakan AI, atau membuat dari awal. Kalau Bapak Ibu lagi banyak ide, saran saya membuat dari awal. Kalau Bapak Ibu lagi mode butuh asisten alias lagi males gitu ya pakai AI. Kalau Bapak Ibu sudah punya soal-soal tapi mau memasukkan ke kuisis tinggal impor. Jadi soalnya Bapak Ibu yang lama-lama bisa diimpor atau diupload dimasukkan ke kuisis. Jadi ini berbagai langkah agar Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru yang kreatif. Untuk yang fitur presentasi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambah pengalaman dengan melihat berbagai tutorial di YouTube Bapak Ibu. Jadi presentasinya di Quizizz itu juga sangat efektif dan efisien menurut saya. Karena di sana bisa live gitu ya misalnya, atau di sana juga bisa langsung terhubung terkoneksi dengan YouTube ya. Nanti pasti ada yang namanya kode Bapak Ibu. Jadi kalau di Quizizz tuh setiap soal atau kuis itu nanti ada kode-kode permainan mulainya. Murid nanti tinggal dikasih kodenya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membagikan kode ke murid, maka otomatis murid bisa ikut ujiannya Bapak Ibu. Nah, secara lebih lanjut akan dijelaskan oleh nanti Pak Zeni, Bu Nurul, dan Bu Heni ya, karena saya hanya bagian pembukaan saja. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Nurul. Apakah waktunya masih ada atau cukup? Waktunya cukup ini Bu Nuraini. Pas ya? Ya, pas. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk materi pertama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan khawatir Bapak Ibu, materi akan kita jadikan salah satu fasilitas dalam kegiatan webinar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini pemaparan materinya, pengenalan Quizizz dan penguatan terintegrasinya Quizizz dengan akun Belajar ID. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hebat, yang telah setia mengikuti webinar kami. Untuk selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Zeni Sutrisno. Beliau adalah Super Trainer Quizizz Kabupaten Tuban tahun 2024. Pak Zeni Sutrisno ini akan menyampaikan materi khusus yang akan mengkupas tuntas tentang AI-nya Quizizz. Seperti itu Pak Zeni, nggih. Oke, Pak Zeni, waktu Pak Zeni adalah sama 30 menit. Karena kita terbatas waktu, Pak Zeni, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Zeni. Silakan Pak Zeni. Terima kasih Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Aini selaku Kapten juga sekaligus narasumber, Ibu Nurul host sekaligus moderator, panitia semuanya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini yang begitu luar biasa di September series yang ketiga. Tentunya di bulan-bulan ke depan akan menyajikan hal-hal yang menarik, khususnya di bidang TIK Bu Aini ya. Nah, ini kita harus bersyukur karena di Kabupaten Tuban ada sebuah komunitas belajar ID yang bisa mendampingi kita bersama untuk up to date kaitannya dengan materi-materi apa seputar teknologi yang tentunya bisa membantu kita sebagai seorang guru ataupun tenaga kependidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, di materi yang kedua kurang lebih 30 menit yang diberikan oleh Ibu moderator, saya akan membahas tentang Quizizz AI, Bapak Ibu. Sebelumnya izin share dulu ya, karena saya harus praktek secara langsung. Ini katanya nggak boleh kalau nggak praktek. Katanya Bu Nurul seperti itu. Ya, tadi sudah dikenalkan. Saya nggak usah perkenalan. Nanti bosen katanya kalau perkenalan terus. Saya langsung ke sini, Bapak Ibu. Sebuah keajaiban ke ruang kelas itu yang menciptakan itu kita sendiri. Salah satunya dengan Quizizz. Makanya di sini ada tulisan bawa keajaiban ke ruang kelas dengan Quizizz AI. Mengapa demikian? Apalagi ini anak-anak, yang mengajar di TK maupun SD, ini masih cenderung hal-hal yang membahagiakan, yang asik. Ini biasanya diperlukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Quizizz AI ini sebetulnya kelebihannya apa saja sih? Biasanya
kita itu sudah memiliki bank soal yang begitu banyak sekali. Nah, bagaimana sih caranya mengubahnya agar bisa menarik? Nah, pakai Quizzes AI ini. Ada juga filenya PowerPoint bagaimana, Pak? Apakah juga bisa? Bisa juga. Bagaimana kalau PDF? Sangat bisa. Nah, bagaimana kalau kita mengambil dari internet, Pak? Misalkan artikel online atau situs web. Apakah bisa kita ubah menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk anak-anak kita? Bisa sekali. Dan yang ngetren lagi di YouTube. Ternyata juga bisa. Kita koneksikan di eh, Quizzes AI. Ada yang menarik lagi nih, Bu Aini, Bu Nurul. Misalkan kita punya buku, kemudian kita memfotonya atau scanner ya. Kemudian kita ubah ke soal, apakah bisa? Bisa juga. Nah, inilah mengapa Quizzes AI ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk kelas kita agar hidup, untuk murid kita agar pembelajaran ini menarik. Materi saya hanya satu slide, Bapak Ibu. Saya stop dulu ya. Ini hanya satu slide ini. Tapi setelah ini mungkin banyak ya Bu Nurul ya. Langsung saja. Prakteknya. Hmm. Sebentar, saya menuju ke alamatnya dulu. Ya, di dalam tampilan Quizzes yang terbaru, yang sekarang sudah terintegrasi oleh akun Belajar ID, ada beberapa menu di sini. Kalau sudah tampak Bu Nurul ya, sudah Pak, tampak. sudah. Nah, ini kalau kami di puisi Super Trainer tampilannya yang membedakan hanya ini, hanya ada tulisan puisi Super Trainer. Kemudian untuk menu-menunya sama sebetulnya Bapak Ibu, dan saya terkhusus di sini akan membahas ini. Jadi di Quizzes AI ini apa saja sih hal-hal yang baru yang bisa kita manfaatkan? Langsung saja Bapak Ibu. Ketika kita sudah masuk pada Quizzes, kemudian login menggunakan akun Belajar ID, silahkan ke dashboardnya. Di situ ada menu, ada cari, kemudian perpustakaanku, kemudian ada Quizzes AI, dan ada tulisan baru atau new. Nah, Quizzes AI ini tadi sudah saya singgung sebentar bahwa apa saja kebutuhan kita ini akan bisa dibantu oleh Quizzes AI ini. Kalau seminggu yang lalu pada Gemini atau Gemini Google itu, saya juga membahas tentang AI. Nah, ini juga sebetulnya hampir sama Bapak Ibu. Akan tetapi ini lebih cenderung kepada sebuah hal-hal yang kiranya pertanyaan ataupun kuis-kuis yang sifatnya untuk assessment ataupun penilaian. Pada tampilan ini ada beberapa sumber Bapak Ibu. Yang pertama ada ekstrak pertanyaan dari lembar kerja atau bank soal. Kemudian ada buat pertanyaan dari dokumen. Ada buat pertanyaan dari video YouTube. Kemudian yang terakhir ada buat pertanyaan dari situs web ataupun artikel online. Dan di menu terakhir, di sini ada apa yang baru untuk guru. Nanti di terakhir saya akan menjelajahi ini. Sebelum ke situ, Bapak Ibu, kita akan praktekkan dulu di Quizzes AI untuk yang lembar kerja atau bank soal. Nah, pada menu di sini ada 3 menu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunggah soal unggah dari perangkat handphone maupun yang sudah tersimpan pada laptop. Kemudian dari drive juga bisa, ataupun mengambil gambar. Saya praktekkan terlebih dahulu untuk yang unggah dari perangkat, seperti ini. Nah, ini sudah saya sediakan beberapa file soal, ada yang berupa PowerPoint, PDF, sama Word. Ini saya praktekkan yang menggunakan Word dulu aja, yang umum. Misalkan kita sudah memiliki bank soal banyak, kemudian kita ingin memasukkannya pada Quizzes, biar tidak ribet, tidak membutuhkan waktu lama, maka kita ubah menjadi beberapa pertanyaan. Nah, ini sudah kita tampilkan. Kemudian, Bapak Ibu, di sini ada menu jumlah soal yang dikehendaki. Misalkan Bapak Ibu ingin, maaf, tadi kemana? Saya ulangi lagi, ya. Tadi hilang. Saya ulangi lagi. Tampilannya terlalu kecil apa enggak, Bu Nurul ini? Aman, Pak.
Aman Aman, ya? ya. Bisa Nah, di sini dilihat. ada jumlah soal, ada menu pilihan otomatis 5, 8, 10, 15. Jadi bebas Bapak Ibu bisa memilihnya. Misalkan ini sudah saya unggah filenya, saya menginginkan 5 soal. Kemudian saya klik di 5. Silahkan diklik hasilkan kuis. Kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik. Karena di sini sangat cepat sekali Bapak Ibu. Dengan bantuan Quizzes AI ini. Kita tidak perlu bingung bagaimana sih ngetik satu persatu. Tidak perlu. Kita manfaatkan teknologi sekarang ini yang sangat membantu kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik. Nah, ini sambil kita menunggu, Bapak Ibu sebetulnya bisa mempraktekkan juga. Misalkan yang saat ini memegang handphone, karena di situ yang pakai smartphone ada di App Store itu banyak, maaf, ada aplikasi Google, apa itu, Quizzes-nya bisa juga, ataupun pakai laptop langsung mempraktekkan juga bisa. Nah, setelah kita unggah, ini biasanya waktu lama ini menandakan bahwa file yang kita unggah juga terdiri dari beberapa soal yang banyak, kemudian kita generate ke beberapa soal. Ini membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, ada beberapa gangguan, misalkan jaringan. Ini juga bisa menghalangi ataupun menghambat proses rendering ataupun mengubah dari file tadi menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita manfaatkan pada Quizzes. Ini masih lama ini. Sepertinya jaringannya jenengan yang Iya, agak sepertinya lemah. jaringan ini biasanya cepat. Bentar, saya ulangi aja dulu biar agak cepat. Tak carikan soal yang sedikit saja. Seperti ini. Mungkin sambil saya ngunggah file ini, ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa sambil bertanya, kita sambil belajar bersama agar lebih lebih apa ya, lebih hidup pada malam hari ini. Ini memang kalau kendala kita praktek secara langsung seperti ini ya Bu Nurul ya. Terkendala jaringan juga Iya, nggak Pak. bisa maksimal. Jadi jaringannya memang harus kuat, Pak. Betul. Mungkin bisa itu, Pak. Jumlah soalnya dibuat otomatis, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ya, Oh nggak ini apa-apa. sudah Tapi hampir selesai nih. Ini tak carikan soal yang sedikit tadi, yang filenya agak ringan. Nah, sambil ini Bapak Ibu boleh ada beberapa pertanyaan silahkan. Lah ini, oh iya ini gangguan ini. Biasanya langsung selesai nih. Sebentar, untuk proses unggah seperti itu Bapak Ibu ya. Gini aja, saya tak mempraktekkan yang lain, kita menggunakan prom aja yang termudah, jadi nggak unggah. Nanti setelah jaringannya stabil saya ulangi lagi. Dari keempat ini, Bapak Ibu bisa mempraktekannya sebetulnya. Cuma saya akan yang membuatkan dari prom saja. Nah, misalkan seperti ini. Ketik aja buat prom sama peraturannya sama ataupun saran yang terbaik sama ketika menggunakan Gemini AI sama. Misalkan seperti ini ya. Saya seorang guru kelas 4 sekolah dasar. Buatkan soal IPAS tentang gaya pada semester 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa milih otomatis ataupun 5 sedikit saja, 5 saja. Kita bisa klik lanjutkan dan kita tunggu Bapak Ibu eh, dan klik hasilkan kuis. Ini semoga tidak ada gangguan jaringan. Nah, ini kita sudah dibuatkan soal. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang namanya teknologi AI itu jangan percaya sepenuhnya 100%. Tetap kita ngecek satu persatu. Nah, ini kita lanjut ke editor, Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa editor ini? Ini kita bisa mengecek satu persatu. Misalkan anak-anak kita ajak kuis, sedangkan waktunya terlalu cepat. Nah, kita ganti saja waktunya. Per soal seperti ini, kita terlalu cepat. Misalkan ganti 45 detik atau per soal 1 menit. Bisa kita ubah di sebelah kiri ini.
Kalau di sini secara otomatis 30 detik. Kemudian poinnya juga kita bisa mengubahnya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5 poin dan seterusnya. Bebas, terserah Bapak Ibu. Nah, pada pilihan ini, soal yang sudah dibentuk ataupun yang sudah dibuatkan oleh Quizzes AI, ini ada beberapa pilihan ganda ataupun jawaban. Bapak Ibu wajib hukumnya untuk ngecek. Jangan sampai ketika membuat soal tidak dicek, kemudian langsung dijadikan kuis gitu. Jangan sampai. Kita tetap harus ngecek satu persatu. Setelah ini dianggap sudah benar Bapak Ibu, maka kita bisa klik ke pengaturan. Nah, pengaturan ini apa tujuannya? Pengaturan ini supaya ketika Bapak Ibu mau mencari soal ini tidak kebingungan lagi sebelum diklik simpan. Boleh kita ganti namanya. Soal IPAS gaya semester 1, misalkan SDN Sugiwara 1. Biar tidak bingung. Kemudian di sini ada mapelnya, pilihannya. Kemudian bahasanya, pilih bahasa Indonesia. Kemudian terlihat oleh publik ataupun hanya digunakan untuk jenengan sendiri ataupun terbatas. Kalau terlihat oleh publik berarti semuanya bisa menggunakannya. Kemudian tak kalah pentingnya di sini Bapak Ibu, tambah gambar sebagai profil konten. Saya bingung Pak, bagaimana mencarinya ya? Mudah saja, di Quizzes AI ini mudah. Unggah kalau sudah punya gambar, cari kalau belum punya gambar. Tadi misalkan tentang IPAS, ketik aja IPAS gaya kelas 4 SD. Kita enter, nah, tinggal klik, tinggal milih gambar. Nah, ini sudah muncul, simpan. Nanti di cover soal pada kuisis muncul seperti ini. Bapak Ibu tidak kebingungan, ini soal tentang apa ya? Tanpa membaca judulnya ini, tapi di sini sudah muncul. Nah, tuh. Kemudian klik simpan. Ketika sudah klik simpan, Bapak Ibu sebelum membagikan kepada anak-anak misalkan ingin digunakan untuk kuis, Bapak Ibu bisa mereviewnya dulu. Nah, misalkan seperti ini. Oh ya, tampilannya sudah bagus. Kemudian soal-soalnya sudah tepat, penulisannya kita cek satu persatu. Kalau dirasa sudah benar, sudah layak dibagikan untuk anak-anak, baru Bapak Ibu membagikannya. Itu kalau menggunakan Quizzes AI tanpa menggunakan soal ataupun bank soal, tetapi langsung menggunakan topik ataupun prompt. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana membuat soal dari Quizzes AI menggunakan artikel online ataupun situs web. Kita klik di sini dulu ya. Ini kelihatannya minta diurut dari belakang Bu Nurul, baru ke depan ini. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya, di dalam penggunaan artikel online ini memudahkan panjenengan Bapak Ibu. Misalkan bingung saya, besok misalkan STS, ternyata belum sempat membuat soal. Mudah saja. Kita buka Google, kemudian kita apa ya? Cari misalkan artikel ya. Langsung saja. Artikel online tentang IPAS kelas 4 SD materi gaya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, mohon maaf, sebentar tak carikan. Nah, ini yang bukan PDF aja. Nah, ini kan sudah ada di sini ya di Google. Kita mencari, bingung ini membuat soal. Nggak usah bingung sekarang Bapak Ibu. Jadi dengan klik aja alamatnya ini, kemudian Ctrl C atau copy, kemudian paste di sini, copy paste di sini ya. Nah, setelah muncul centang hijau, sama seperti tadi caranya, tinggal milih berapa jumlah soal yang diinginkan. Saya nggak mau banyak-banyak ya, karena ini hanya untuk praktek saja. Misalkan 5, kita klik 5, kemudian hasilkan kuis. Nah, dari artikel yang kita cari di Google, kita transformasikan ke Quizzes AI. Kira-kira akan dibuatkan soal seperti apa ya? Nah, ini sangat mudah sekali Bu Nurul ya. Kita tidak usah bingung. Iya. Kita
mencari di Google bacaan tentang apa saja yang jenengan inginkan, kemudian mau dibuatkan soal oleh Quizzes AI, tinggal copy linknya di menu Quizzes AI. Muncul di sini. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita edit dulu ingin waktunya, poinnya, kemudian ingin ditambahkan apa. Terserah di sini sangat lengkap sekali menunya. Kemudian bagaimana caranya untuk menyimpannya tadi, jangan lupa di pengaturan. Kemudian jangan lupa dikasih judul, terus ditambahkan gambar untuk menunjang karya panjenengan agar bisa dinikmati oleh publik lainnya ataupun Bapak Ibu guru sedunia. Karena bukan di Indonesia saja Bapak Ibu. Ya, kita klik mencari tentang gaya ya. Gaya IPAS kelas 4. Tinggal enter ataupun klik pencarian, tinggal milih. Misalkan saya milih ini, tunggu dulu sampai muncul gambarnya, tinggal simpan, simpan lagi. Kita review dulu sebelum kita bagikan ke anak-anak. Wah, ternyata dari Google tadi sangat menarik sekali, hanya bacaan sudah dibuatkan soal oleh Quizzes AI. Jangan lupa selalu mengeceknya. Nah, ini betapa mudahnya kita. Ini pasti guru-guru senang sekali ini, Bu Nurul ini. Ketika ada menu seperti ini, pasti, wah, mempermudah sekali pekerjaan saya. Dan terakhir, klik simpan lagi. Nah, ini cara membuat soal dari Quizzes AI yang memanfaatkan dari situs web ataupun artikel online. Kemudian saya akan praktekkan lagi untuk buat pertanyaan dari dokumen. Sebetulnya sama. Pertanyaan dari dokumen itu sama halnya dengan membuat, misalkan sudah punya bank soal dalam PPT, bentuk PPT ataupun gambar. Saya akan praktekkan gambar dulu. Gambar yang sudah saya scan, foto gambar yang sudah saya scan, filenya berupa JPEG ataupun PNG. Bisa, kita klik aja dulu. Nah, kita unggah di sini. Di sini sebuah foto, sebuah buku saya foto, dan filenya di sini akan saya unggah di Quizzes AI. Kira-kira dibantu apa tidak ya? Hanya berupa file scanan. Kita coba hasilkan quiz. Ini Quizzes AI lagi membaca. Kira-kira yang saya scan dari buku tadi diubah ke apa ya? Wah, ternyata benar, Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Bahkan kita moto buku, buku kita foto tentang materi-materi, kemudian kita unggah di sini, sudah dibuatkan secara langsung oleh Quizzes AI. Betapa menariknya ini. Nah, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita edit. Jangan lupa untuk selalu diedit, dicek. Ini sudah muncul semuanya. Saya tadi menginginkan hanya 5 soal. Ya, ini munculnya juga 5 soal. Kita bisa menambahkannya, bisa mengedit dan sebagainya. Kemudian untuk pengaturan jangan lupa seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kita menambahkan gambar terlihat oleh publik. Kalau ingin untuk diri sendiri ya terbatas ini saja, Mohon maaf klik Pak Jeni, menu untuk terbatas. Pak Jeni, Nggih, ya itu untuk terlihat publik nggih, Bu. itu kalau belajar ID itu tidak bisa. Maksudnya untuk dilihat sendiri itu Ya, tidak bisa. Jadi yang bisa itu yang super. Jadi seperti kita jenengan bisa praktek nggih. itu Oh, ada nggih, nggih. pilihan nggih, untuk belajar ID itu tidak ada seperti itu Pak. Jadi terbatas itu tidak ada. Jadi semuanya terlihat oleh publik Siap, kalau siap. akun belajar ID. Oke, ini mungkin akun saya super Karena ini, Bu ya. akunnya jenengan super ini. Iya, iya, nggih, nggih, mohon maaf. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Eh, lanjut. kita lanjutkan di simpan, Bapak Ibu. Sama langkahnya ini, nggak usah ngambil gambar ya. Kita klik simpan aja. Sangat mudah, nggih. Tadi dari file yang kita foto, kita scan, kemudian kita unggah, sudah berubah soal. Panjenengan tidak perlu mikir lagi. Tinggal ngedit. Bagaimana kalau cara ngeditnya? Pak, ini soalnya kok tulisannya keliru, Pak. Edit saja di sini. Misalkan nomor 1. Nah, ini saya edit. Bahan yang merupakan pembentuk suatu benda disebut, nah, misalkan kurang tanda apa gitu, kita ketik aja langsung ini, seperti ini juga bisa. Nah, ngedit jawabannya pun juga bisa. Nah, ini misalkan cairan atau apa, sudah bisa. Setelah itu diketik simpan. Sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk
membuat soal. Selanjutnya saya akan praktekkan lagi. Tadi sudah ya, untuk prompt sudah, topik prompt atau kutipan. Dari situs web ataupun artikel online sudah, dari dokumen sudah, dari lembar kerja, sama persis sama tadi. Cuma ini bedanya ketika Bapak Ibu sudah memiliki soal-soal, misalkan ini ya, saya buat soal yang sudah PDF ini. Saya memiliki bank soal unduhan dari internet, tapi berupa PDF. Bagaimana sih saya ubah ke dalam soal-soal yang sekiranya bisa masuk di dalam Quizzes? Ternyata di Quizzes AI juga menyediakan menu tersebut. Nah, ini kita tinggal menunggunya. Baru 25%. Nah, ini sudah. Tinggal milih ingin 10 soal, 8 ataupun 5. Saya 5 saja, biar cepat hasilnya. Kita klik hasilkan kuis. Jadi file PDF tadi, kira-kira jadi apa ya kuisnya. Nah, kita sambil menunggu, kurang dari 1 menit lagi soal akan selesai. Dan jadi soalnya. Mudah sekali ini, dari PDF diunduh dari internet, bingung mau ngetik ulang juga apa ya, males. Akhirnya saya dibantu oleh Quizzes AI. Wah, ini sangat menarik sekali. Kita review dulu. Nah, ini sangat mudah. Kemudian kalau sudah siap kita save. Kalau ingin diedit bisa diedit. Kemudian bisa kita bagikan kepada anak-anak. Dan selanjutnya Bapak Ibu di YouTube sekarang. Ini kalau di YouTube ini memang ada beberapa yang tidak langsung muncul. Akan tetapi kita bisa membuatnya soal secara manual. Misalkan seperti ini. Saya akan mencari di Google dulu untuk YouTube ya. Kalau anak-anak itu biasanya seneng ini dongeng Riri ini. Ataupun gini aja, pelajaran IPAS. Kesukaan saya IPAS ini, Bu Nurul. Jadi mohon maaf kalau IPAS terus nih. Tentang energi. Kalau apa itu dari YouTube kita, Pak, materinya dari YouTube kita, akun kita yang sama dengan akun Belajar ID itu akan soalnya akan muncul secara otomatis. Jadi kalau dari akun orang lain itu nanti soalnya kita buat secara manual. Betul. Seperti itu. Ini saya akan praktekkan dari YouTube, kemudian intinya kita menyelipkan sebuah pertanyaan ya Bu Nurul ya, tapi secara manual. Lah seperti ini. Kami tidak dapat membuat penilaian dari video YouTube menggunakan AI. Artinya kita disuruh membuat secara manual. Akan tetapi Bapak Ibu, di bawahnya akan muncul beberapa video yang di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa panjenengan edit. Nah, ketika kita mencari video misalkan energi dan perubahan. Nah, ini saya di YouTube ketik pelajaran IPAS tentang energi. Saya kopikan linknya, alamatnya di sini. Ketika sudah centang hijau, akan ada sebuah keterangan kami tidak dapat membuat penilaian. Akan tetapi di bawahnya muncul video-video yang direkomendasikan kepada Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu membutuhkannya. Tapi sebelumnya saya akan praktekkan di sini dulu. Tambahkan pertanyaan secara manual. Kita klik saja tambahkan pertanyaan secara manual. Sama kita tinggal menulis tambah pertanyaan seperti ini. Bisa milih isian singkat. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini hanya kemudian tak jawab XXXXX, kemudian kita simpan. Nah, ini nanti ketika kita bagikan, anak-anak akan bisa melihat pemutaran video ini dan juga muncul pertanyaannya. Seperti itu, Bu Nurul ya. Ketika kita membuat pertanyaan di betul, dalam Pak. manual. Jadi Jadi, soalnya itu di soal pertama misalkan setelah jeda berapa menit gitu Pak. Jadi anak sudah mengetahui apa konsep terlebih dahulu, konsep konsep materi terlebih dahulu dalam waktu berapa detik terus kita menambahkan soalnya. Seperti itu ya Pak ya. betul ya. Ini sangat membantu kita. Biasanya kan kesusahan ya Bu Nurul ya. Ke video Ya. ini bagaimana pertanyaannya. Nah, ini. Nah, tadi saya akan ini saya anggap sudah ya. Saya nggak usah saya simpan dulu. Saya kembali ke Quizzes AI yang menggunakan YouTube.
Kemudian kita mencari link, di sini juga tersedia di bawahnya. Bagaimana sih? Apakah bisa kita mengeditnya? Nah, misalkan ini ya, kita klik saja kelestarian alam sekitar. Kita butuhkan. Nah, ternyata di sini sudah disediakan oleh Quizzes AI, ada beberapa pertanyaan yang menyertai video pada YouTube tersebut. Nah, dan tentunya kita bisa menyalinnya sekaligus mengeditnya apabila pertanyaan ini tidak sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Kita klik salin dan edit. Nah, ini juga bisa. Ketika sudah sampai sini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini muncul di beberapa menit ketika video ini berputar. Nah, ini ada tandanya. Apa maksud pencemaran alam sekitar? Lah ada tanda-tanda ini segi 4 ini, itu tanda ketika muncul pertanyaan. Lah pertanyaan tersebut bisa panjenengan edit di sini. Bisa diedit. Nah ini ya, sampai sini. Ataupun bisa menambahkan pertanyaan. Tadi hanya 5. Misalkan ditambah lagi, juga bisa. Nah ini betapa mudahnya untuk Quizzes AI penggunaan YouTube. Sebentar, saya kembali. Nah, ini saya ubah. Satu jawaban benar. Ini terkena gangguan lagi, nggak bisa kembali. Nah, ini sudah kembali lagi. Oke, Bapak Ibu, di dalam Quizzes AI keempatnya sudah saya praktekkan, ya. Kemudian pakai prompt juga sudah. Waktu saya 29 menit nih, saya timeri. Sebentar lagi sebelum habis, saya praktekkan di sini. Akses 20 plus alat seperti perencana pelajaran. Kita buka juga. Ada apa aja sih? Nah, ternyata di sini, di Quizzes ini menampilkan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Misalkan latihan soal STAR, kemudian soal pilihan ganda. Ini tinggal milih, Bapak Ibu. Kita sangat mudah sekali menggunakannya. Dan itu saja, karena memang untuk jenis-jenis soal di tanggal 30 akan dibahas secara tuntas oleh Bu Nurul dan Bu Eni, sekaligus beberapa teknik-teknik di dalam bermain menggunakan Quizzes. Itu saja Bapak Ibu dari saya mengenai Quizzes AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan ataupun lewat chat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, materinya yang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali ini Bapak Ibu. Tapi sayang Bapak Ibu, kita terbatas oleh waktu dan di sesi terakhir ini nanti adalah sesi tanya jawab yang mana waktunya sekitar 15 menit ini Pak Denny. Jadi waktunya tinggal 15 menit Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Monggo bisa langsung bertanya untuk open mic Bapak Ibu nggih yang ingin bertanya ataupun bisa menuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Monggo dipersilahkan, masih ada waktu 15 menit untuk mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu langsung bisa raise hand atau bisa menulisnya di kolom chat nggih. Dipersilahkan Bapak Ibu. Bu Sepertinya Nurul, tidak ada. Bu Nurul Nggih, Bu mohon Eni. maaf, sambil menunggu ada yang raise hand atau di kolom chat, saya menambahkan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu malam hari ini merasa pembahasannya terlalu cepat gitu ya, jangan khawatir Bapak Ibu, kita ada rekaman YouTube yang Bapak Ibu bisa ulang-ulang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa meneruskan mengikuti yang minggu keempat. Karena di dalam minggu keempat itu Bapak Ibu akan dipandu Bu Nurul dan Bu Heni untuk praktek juga. Jadi kalau Pak Zeni tadi hanya praktek soal berbasis AI di Quizzes yang sangat cepat, enak, nyaman gitu ya. Maka nanti Bu Nurul sama Bu Heni akan mengeksplor yang lain lagi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terhenti di malam hari ini gitu maksud saya. Karena eman pengetahuannya Bapak Ibu kalau nggak dilengkapi dengan seri keempat.
Terus jangan lupa nanti di seri keempat itu adalah seri penentuan mendapatkan sertifikat 32 JP. Jadi kalau malam hari ini kita akan menawarkan sertifikat Kombel, tapi nanti yang di akhir itu kita akan memberikan tes, di mana tes itu ada nilai minimal dan nanti Bapak Ibu bisa memilih 4 trainer antara Pak Zeni, Bu Nurul, Bu Heni, dan saya. Jadi setiap trainer minimal harus membantu 10 peserta lulus gitu ya, agar Bapak Ibu dapat sertifikat 32 JP dari Quizzes. Nanti kita akan mendampingi Bapak Ibu tanggal 30 sampai tanggal 6 Oktober. Jadi selama seminggu ke depan Bapak Ibu jangan lupa tanggal 30 itu ada lagi satu sesi, di mana sesi tersebut merupakan kelanjutan dari sesi hari ini. Dan Bapak Ibu di sesi keempat itu kita akan membagikan ID trainer. Pak Zeni, Bu Nurul, Bu Heni, dan saya memiliki ID trainer sendiri-sendiri, dan trainer itu yang bertugas mendampingi Bapak Ibu untuk mengerjakan tes. Tapi sebelum mengerjakan tes, nanti Bapak Ibu bisa sharing dengan kami berempat. Kita nanti akan menawarkan grup khusus. Grup khusus akan kami buka di tanggal 30 bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi khusus Quizzes dengan 4 trainer dan ingin lulus mendapatkan sertifikat 32 JP Quizzes, praktek, dan teori, maka Bapak Ibu silahkan nanti bergabung di grup WA yang baru. Jadi grup WA-nya untuk sementara ini masih grup WA komunitas, tapi untuk yang tanggal 30 kita akan arahkan grup WA-nya sudah berbasis WA Quizzes. Jadi spesialis untuk teman-teman yang ingin mengembangkan diri di dalam Quizzes, kita nanti akan membentuk yang namanya Quizzes Tuban. Seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya. Jadi kita tidak hanya berhenti di malam hari ini ataupun tanggal 30, tapi kita terus nanti akan sharing, kita akan kolaborasi agar Bapak Ibu yang masih terlalu dini bahasanya kaget gitu ya, kok cepet banget gitu. Kita bisa mengulang-ulang Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama belajar dari A, B, C, D, E, F, G, H misalnya. Karena memang banyak, kalau di Quizzes itu pilihan soalnya banyak. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Aini. Bapak Ibu ini masih ada waktu sekitar 5 menit lebih nih ya, 7 menitan ini. Karena Bapak Ibu mohon maaf ini terbatas oleh waktu nggih. Terbatas oleh waktu. Ini ada chat, ada pertanyaan ini Pak Zeni di kolom chat. Nggih. Mohon izin bertanya, Bu, saya sudah mencoba menggunakan Quizzes, namun saya menautkannya menggunakan email pribadi. Saya belum bisa mengganti dengan akun belajar ID. Ini dari Ya. Bu Dewi Julianis, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Bu Dewi Juliani. Ini berarti semula menggunakan email biasa, kemudian tidak bisa logout gitu. Ada beberapa kemarin memang kendala seperti itu. Kalau yang pertama itu kemarin saya sendiri juga seperti itu Bu Nurul. Sebelum belajar ID pakai menggunakan email biasa. Saya logout itu saat itu memang tidak bisa. Ketika nggak ada gangguan bisa. Ada beberapa kendala juga yang ternyata memang harus dilaporkan kepada tim teknis Quizzes Bu, untuk ditautkan kepada belajar ID. Dan kemungkinan kedua, belajar ID-nya itu belum diaktifkan. Sehingga ketika menggunakan akun tersebut tidak bisa masuk. Itu. Atau mungkin nanti Bu Aini juga bisa menjelaskan mengenai belajar ID ini. Kenapa kok bisa ini? Kok nggak bisa tertaut dengan Quizzes itu. Ini kemarin saya sendiri juga juga tidak bisa untuk akun ini saya keluar. Padahal sudah sama-sama guru. Kan di situ ada 2 pilihan kan, ada murid ataupun guru. Saya pilih guru. Ternyata nggak bisa. Saya logout nggak bisa. Monggo, Bu Aini untuk menambahkan. Bu Nora, ini apa ada yang perlu Monggo. ditambahkan? Atau Silakan Bu Nurul juga bisa. Bu Nurul, monggo. Ini Bu Dewi Julianis ini dari Gerabakan ini sepertinya Pak. Ini satu sekolah Hafal dengan jenengan. CGP saya. Jadi Hafal ya. nanti saya bisa mendampingi langsung ini Bu, nanti saat PI Wah, karena cocok. ya maksudnya di sekolahnya itu ada CGP saya gitu. Mungkin nanti saya bisa
mendampingi langsung seperti itu ya Bu Dewi ya. Jadi saya bisa langsung tahu akunnya gitu Pak. Bisa Oh, membantu nggih, nggih. mendampingi secara langsung. Ini langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Zeni dari Bu Yeni Puji Rahayu. Bagaimana teknis penggunaan quizzes yang menggunakan barcode seperti paper card untuk sekolah yang siswanya masih banyak yang belum punya smartphone, terus beda email biasa, email belajar ID, dan yang super terima kasih. Ya. Sepertinya yang pertanyaan terakhir itu beda tadi sudah dijelaskan sama Bu Nur Aini nggih. Betul. Oh, Nah, nggih, nanti bisa disimak Bu Yeni untuk materi perbedaan antara email biasa, email belajar ID, dan yang super. Nah, Betul. untuk yang barcode, nah ini nanti akan dikupas tuntas di hari Tanggal kedua, ya, di 30. tanggal Tanggal 30 30. sama Bu Heni Maria. Seperti itu, Bu Yeni. Seperti itu, nggih, Pak Zeni? Nggih. sip. Sepertinya Karena, ini sangat hmm, menarik sekali. karena juga dipraktekkan nanti, Betul, betul, betul. ditutorialkan sama Bu Heni, bagiannya Bu Heni nanti untuk paper mood itu. Nah, ini Bu Dewi, betul Bu dari Gerabakan, ditunggu pendampingannya ini. Oke, Bu Dewi. Bu Nurul, mohon Itu, izin Bu untuk nggih. apa ya? Bukan closing statement-nya. Artinya ini untuk pesan untuk kita semua. Bahwa Quizzes ini hanya sebuah alat Bapak Ibu, hanya sebuah aplikasi. Kalau tidak digunakan tidak akan bermanfaat. Sekali lagi, Quizzes hanya sebuah alat, kalau tidak digunakan tidak akan bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zeni. Itu juga merupakan closing statement ya Pak Zeni ya. Ada mungkin dari Bu Nur ini ada closing statement juga. Monggo ini masih ada waktu 2 menitan ini Bu. Oke, terima kasih Bu Nurul, Pak Zeni, dan Bapak Ibu hebat peserta. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita sudah posisi nggak punya ide gitu ya, kehabisan ide alias mager, malas gerak, maka Bapak Ibu langsung jawil temennya. Kita itu kalau hidup sendiri tuh susah Bapak Ibu, tapi kalau kita punya frekuensi atau punya teman, punya bahasanya mesti bestie atau apa gitu ya. Semoga itu yang positif gitu loh, bukan untuk ngegosip, bukan untuk yang negatif-negatif gitu ya, tapi kita harus mencari teman-teman atau komunitas yang di sana saling menguatkan. Jadi kalau ada satu yang males atau satu yang nggak bisa, yang lain mendukung gitu ya. Mendukung artinya gini Bapak Ibu. Seperti saya ketika Pak Zeni sama Bu Nurul sama Bu Heni, saya tuh posisi nggak paham gitu ya. Maka saya akan bertanya ke orang yang lebih paham. Kita nggak perlu malu. Siapapun kita tuh sebenarnya tidak ada bahasanya istimewa yang kemudian merasa super tuh nggak bisa. Walaupun kita namanya super trainer ya, tapi nggak ada yang namanya super tuh sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah kita terus belajar, belajar dan belajar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Aini atas closing statement-nya. Bapak Ibu mohon maaf karena terbatasnya waktu yang mana kita di webinar kali ini itu menggunakan fasilitas dari Quizzes yang mana hanya durasinya 2 jam seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi pertemuan kita terbatas oleh waktu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk pertemuan nanti tanggal 30 yang semoga pertemuan nanti lebih menarik yang akan mengupas tuntas mentutorialkan ke 18 bentuk soal dan juga bagaimana membuat presentasi interaktif seperti itu dan bagaimana menjalankan kuis. Itu Bapak Ibu, mohon maaf saya sebagai moderator jika ada salah kata yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini berarti selesai ya, kita live Iya, ya. kita list. Silakan Bapak Ibu, selamat beristirahat semuanya. Jangan lupa daftar hadirnya di kolom chat dan di grup juga dibagikan nggih Bu Nur ini. Di Oh grup WA. enggak, hanya kolom chat aja. Oh, ada di kolom chat. Nggih. Silakan di copy terlebih dahulu. Saya akhiri nggih Bapak Ibu, selamat beristirahat semuanya.